Mari kita datang kepada Tuhan. Dia baik, begitu baik, dan sungguh baik. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, kami datang kepadamu, kami percaya kepadamu. Kami dapat melakukan semua kehendak-Mu karena kami disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kami perlu tuntunan firman. Kami perlu tuntunan Roh Kudus. Kami tidak dapat jalan sendiri ya Tuhan. Tolong setiap kami, berkati kami dalam waktu yang singkat ini di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, berkati kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan lagi dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, ya Tuhan setia. Mari sembah. Segala perkara dapat kami tanggung hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang mulia. Kami sanggup jika kami di dalam-Mu, Yesus. Kami mau selalu di dekat-Mu, oh tinggal di dalam-Mu Tuhan, bersekutu dengan hadiran-Mu, Yesus. Allah kami yang kami sembah, hanya bagi-Mu segala kemuliaan dan pujian. Ya ralalaba karaba ya ralalaba sandaraba ya ralalaba. Ya raba karaba ya ralalaba sani. Oh, biar mengalir kebaikan-Mu, mengalir kasih setia-Mu, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya Rabakata karabababababababa. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Anugerahmu besar, sungguh ajaib, mulia Engkau Tuhan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku
aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kembali. Kami mau bersama-sama dituntun oleh firman Tuhan. Berkati urapi kami di dalam nama Yesus. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita dapat bangun kembali. Ya, kita dapat bersama-sama untuk melihat firman Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita membuka firman ini di dalam Amsal pasal yang ke-23. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-17. Amsal yang pasal 23 ayat 17. Firman Tuhan berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa ya Salomo mengatakan hal ini? Harusnya kita bertanya begitu. Kenapa Salomo mengatakan hal ini? Apa tujuan Salomo? Apa yang Salomo lihat di dalam kehidupannya? Kenapa dia katakan kepada umat percaya kepada Allah bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Artinya kita harus takut akan Tuhan, harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, harus benar-benar ikut di jalannya Tuhan. Jangan kita iri kepada orang-orang yang berdosa, ya. Orang-orang yang berdosa di sini diarahkan kepada orang-orang fasik, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang berdosa di sini diarahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mau mengenal Allah. Orang-orang berdosa di sini ya diarahkan kepada orang-orang yang tidak mau tahu akan firman Tuhan, tidak mau takut akan Tuhan, tidak setia dalam beribadah, selalu menganggap remeh didikan Tuhan. Orang-orang berdosa di sini ya adalah orang-orang yang semena-mena terhadap orang lain, ya. Orang-orang berdosa di sini adalah orang-orang yang tidak mau berubah, tidak mau menghormati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, Salomo di sini berkata, janganlah hatimu iri. Apa itu iri? Ya, iri hati adalah suatu sikap yang tidak dikenan oleh Allah. Ya, iri dengki, suatu sikap yang kalau orang lain punya, dia tidak punya, maka dia bisa membenci orang itu. Sikap yang iri hati ini sangat berbahaya. Salomo mengatakan, seorang raja mengatakan, jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, yang berbuat ketidakbenaran. Kenapa begitu? Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, orang benar kesusahannya banyak, tetapi Tuhan melepaskan. Katakan amin. Ya. Tetapi orang-orang berdosa seolah-olah, kata kitab Mazmur, kata Daud berkata, ya, mereka itu seperti rumput yang subur begitu. Yang subur sekali. Tumbuhan yang subur sekali. Tidak kena apa-apa. Hidup mereka makin hari makin nyaman. Mereka berpesta
ria, sedangkan orang-orang benar harus menderita. Di zaman dahulu juga sama, orang-orang benar juga menderita, Bapak Ibu Saudara. Apalagi para nabi. Mereka harus dianiaya oleh para raja pada waktu itu. Ya, para rasul dianiaya, orang-orang percaya di perjanjian baru dianiaya begitu luar biasa. Tetapi Tuhan berkata di dalam Amsal ini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kalau kita sampai iri kepada orang-orang yang berdosa, maka kita juga akan berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan terseret seperti mereka melakukan dosa. Kita akan tergoda. Kita akan menghalalkan segala cara. Kok dia bisa ya? Kok dia bisa sukses begini ya? Apa kerjanya ya? Kita ikuti jejaknya dia. Dan kita melihat, oh begini ya. Dan kita akhirnya apa? Yang ketiga, kompromi. Kalau kita iri dengan orang-orang yang berdosa. Saya harap kita bisa langsung mengerti di sini. Orang itu korupsi ternyata. Ya, makanya dia bisa kayak begitu. Dia permainkan angka-angka, tanda tangan. Dia mengajak kong kali kong sana sini dan sebagainya. Dan kita begitu pula mengikuti dia, ingin sukses seperti dia. Nah, itu tadi akhirnya kita menghalalkan segala cara. Itu yang Tuhan tidak suka. Katakan amin. Jangan sampai kita iri kepada orang-orang berdosa. Mungkin ketika kita menderita, sedangkan mereka hampir setiap hari melakukan pesta ria di rumahnya. Nari, joget-joget, minum, mabuk, dan sebagainya. Aduh, kayaknya enak banget dah. Dosa itu enak banget ya. Ya kan, hura-hura, habiskan uang. Dan kita iri hati dengan mereka. Kita ingin seperti mereka. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa orang itu yang tidak percaya kepadamu, dia bisa seolah-olah diberkati begitu. Ya, saya juga mau. Sebulan, 2 bulan, udah 1 tahun, akhirnya imanmu tidak tahan. Ya, dan akhirnya engkau mengikuti jejaknya dia. Itu namanya ya terpengaruh. Ya, oleh sebab itu penting sekali untuk kita tertanam, katakan tertanam. Kita perlu tertanam dengan kuat akar kita ke bawah. Supaya apa? Benar-benar kita dalam tinggal di hadirat Allah. Dunia ini begitu menggoda. Ada begitu banyak cara untuk cepat kaya. Betul enggak? Oh iya, Bapak Ibu Saudara bisa saja menjual nama Yesus, pindah ke seberang. Ya, dan di sana banyak sekali tersedia pekerjaan yang hebat. Bahkan gak kerja juga dikasih duit. Ada itu saya lihat Bapak Ibu Saudara, yang rambutnya panjang, lalu pakai jubah. Ya, udah kayak orang Timur Tengah, udah kayak dukun juga sih. Di kontennya ngasih duit istri seminggu sekian ratus juta. Wah, dan harus dihabiskan. Wah, kalau kita iri dengan orang kayak gitu, ya, Tuhan, masa anak Tuhan 1 minggu 100.000? Dia ratusan juta. Dan kita iri, lalu kita marah, kita komplain dengan Tuhan. Nah, di sini. Oh ternyata, ya, oh ternyata iman kita bisa goyah. Nah, jangan sampai goyah. Gimana caranya untuk tidak goyah? Tuhan berkata, jangan iri hati kita. Kalau ada orang lain sukses, harusnya kita bilang apa? Puji Tuhan, bersyukur. Ya, kita doakan dia. Jangan kita kutuki.
Kita doakan dia supaya Tuhan bekerja begitu rupa. Kalau dia sukses secara duniawi, secara penghasilan atau harta atau apapun, kita doakan supaya pekerjaan Tuhan ada banyak yang dia berkati. Ya, akan ada banyak pekerjaan yang dia tolong, pekerjaan Tuhan yang dia tolong begitu. Penting untuk kita berdoa seperti itu. Menjaga hati kita ini di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ini iri dengan orang-orang yang sukses. Mungkin mereka di luar Tuhan. Ya. Jangan kita membanding-bandingkan terus. Tuhan, aku ini sudah menderita. Aku ini sudah menabur banyak, tapi kenapa masih begini Tuhan? Perhatikan kehidupan Ruth. Tahu Ruth? Siapa itu Ruth? Tetangga saya, teman saya ada namanya Ruth, Pak. Ruth itu dia menderita loh, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan orang Israel loh. Dia bukan orang Israel, tetapi dipakai Tuhan untuk menurunkan generasi yang menurunkan generasi Kristus. Dia bukan orang Israel, tapi dipakai untuk sesuatu yang besar. Dia bilang apa? Naomi itu mertuanya. Naomi ini baru orang Israel. Ya. Naomi itu mertuanya. Ruth bilang apa? Ibu, kesusahanmu adalah kesusahanku. Bahkan Allahmu adalah Allahku. Dia memilih Allah yang tepat. Dia menyembah Allah yang tepat. Dan akhirnya apa? Dia menikah dengan Boas dan terus menikah dengan Boas. Ya? Dengan Boas ya? Boas ya? Ya betul ya, dengan Boas ya. Ya. Saya juga lupa Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ya milik Boas, betul milik Boas. Ruth itu ya. Nah, ayat yang Ruth pasal 2 ayat yang kelima itu pertama kali Boas mengenal Ruth. Nah, begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ruth tidak iri dengan orang-orang lain yang berbuat dosa. Padahal dia bukan orang Israel. Dia dalam keadaan susah sekali. Dia tuh mungutin jelai loh dari orang-orang yang menuai jelai. Orang yang memetik jelai, lalu ada bulir-bulir jelai di bawahnya. Dia pungutin untuk makan sehari-hari. Susah enggak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara pernah mungut beras di toko beras? Pernah? Hari ini ada yang mungut beras di toko beras? Ada? Enggak ada ya? Sesusah apapun Bapak Ibu Saudara sekarang, tidak sampai sebegitu ya. Betul ya? Ya. Kalau Naomi itu begitu. Kalau ada toko beras sekarang, artinya orang lagi ngambil beras atau orang lagi giring padi, gitu. Ruth lagi mungutin padi atau beras yang jatuh. Kira-kira begitu. Susah nggak begitu? Susah. Tapi dia percaya kepada Naomi, dia pun percaya kepada Allahnya Naomi. Naomi ini punya 2 orang anak. Lalu 2 orang anak laki-lakinya ini menikah dengan perempuan Moab. Moab loh. Ya, keturunan dari Esau itu. Ya, bukan dari Ishak. Mengerti nggak di sini? Abraham, Ishak, Yakub itu disebut Israel. Ya. Israel dan seterusnya 12 suku. Tetapi Moab ini keturunan dari Esau gitu loh. Jadi bukan umat perjanjian. Nah, tapi 2 anak Naomi ini, salah satunya suaminya Ruth, meninggal. Enggak punya anak.
Ya, karena bencana kelaparan, kekeringan, meninggal dunia mereka. Ya, dan akhirnya mereka pulang lagi ke tanah mereka. Lalu, Ruth ini memilih untuk mengikuti Naomi. Sedangkan satu menantunya Naomi memilih untuk pulang ke Moab. Orpa itu ya. Nah, tetapi si Ruth memilih ikut Naomi. Wow, dalam penderitaan tetapi Ruth tetap setia. Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat di sini. Ruth tidak iri kepada orang berdosa. Kenapa Ruth tidak iri dengan orang berdosa? Kita lihat ayat yang ke-18 ini ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Semenderitanya engkau hari-hari ini, percayalah di dalam Tuhan ada masa depan. Sesakit-sakitnya engkau hari ini, di dalam Tuhan ada masa depan. Katakan yes. Nah, itu Pak yes tuh. Yes. Ya. Kalau kita ini takut akan Tuhan, mari kita buktikan kepada dunia. Walaupun kita menderita, suatu saat kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Percayalah. Saya lihat di Alkitab, saya selidiki di Alkitab. Tidak ada orang yang terlalu susah yang ikut Tuhan. Tidak ada. Sekalipun dia rasul, dia harus dibunuh. Tetapi selama hidupnya, dia banyak disayang oleh orang. Ya, itu penghiburan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasanya Tuhan memberikan penghiburan buat setiap kita. Oleh sebab itu ajakan firman Allah adalah jangan kita iri kepada orang-orang berdosa. Biarkan mereka berdosa. Kalau kita sudah menegur mereka, mereka tetap berdosa. Biarkan saja. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah itu datang. Kekayaan mereka, yang kedua kekayaan mereka. Pertama, Tuhan akan mengizinkan masalah itu datang, pencobaan itu. Yang kedua, kekayaan mereka punya kaki. Kalau hidup mereka tidak berkenan di hadirat Allah, kaki itu akan berpindah. Mungkin mereka menghinamu hari ini. Mungkin mereka mencercamu hari ini. Kamu ini tidak punya apa-apa. Udah miskin, udah gak punya apa-apa. Bergaya lagi, sok-sokan lagi. Biarkan mereka ngomong apapun, terserah. Yang penting engkau benar di hadapan Tuhan. Itu dulu dasarnya. Suatu saat, kekayaan itu, atau kekayaan bangsa-bangsa lain yang fasik itu, bisa berpindah kepadamu. Karena engkau adalah orang benar. Orang yang diperhitungkan oleh Allah. Kalau sampai kita ini menjadi orang yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, benar-benar naas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi orang yang diperhitungkan oleh sorga. Katakan amin. Ya. Enak nggak kalau kita ini serba kecukupan? Enak banget. Ya, enak banget. Di dalam Tuhan itu enak banget. Kita pun enak untuk memberkati orang. Enak untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Enak. Ya, ndak ada pendeta itu yang mendoakan Anda supaya jadi miskin melarat. Nggak ada. Ya, itu pendeta sesat itu. Ya,
Setiap kita pasti ingin Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kelimpahan di dalam Allah. Walaupun mungkin saat ini hidup sederhana, tapi hatimu yang berlimpah. Berlimpah rasanya. Ketika engkau hidup dalam kelimpahannya Tuhan, baru bisa engkau jadi berkat. Kalau engkau miskin, selalu merasa miskin. Engkau selalu merasa, aduh tolong aku ndak punya apa-apa ini tuh. Terus begini, engkau tidak hidup dalam kelimpahan. Engkau harus punya hidup dalam kelimpahan, baru engkau bisa berbagi. Walaupun hidupmu sederhana, tidak jadi soal. Ya, mau hidupmu kaya kek, hidupmu sederhana, yang penting hidupmu dalam kelimpahannya Tuhan. Amin. Orang-orang di Korintus, orang-orang yang percaya, orang-orang lain yang pada waktu di perjanjian baru, mereka juga ada yang hidupnya sangat miskin, tetapi mereka hidup dalam kelimpahannya Tuhan. Mereka memberi apa yang mereka bisa beri. Oleh sebab itu jangan kita ini ya iri dengan orang-orang berdosa. Kalau mungkin di Instagram, di Facebook engkau melihat yang lain pada liburan begini begitu kesana kesini, padahal mereka enggak percaya juga sama Tuhan, enggak juga ikut doa api, enggak juga ikut morning prayer. Tapi kok mereka bisa liburan sana sini? Iya kan? Mereka joget sana sini. Nggak usah iri. Nggak perlu iri. Ya, anggaplah sekarang ini engkau sedang dididik. Sedang sekolah. Ketika engkau keluar dari sekolahmu. Engkau lulus dari sekolahmu. Ya, baru Tuhan percayakan hal-hal besar. Saya selalu berdoa dan bernubuat. Ya, mulai hari ini, mulai hari esok, mulai tahun ini, mulai tahun depan, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi Anda. Selalu saya berdoa seperti itu. Sekarang tinggal respon Anda bagaimana. Apakah mau menerima berkat itu? Atau mencampakkan berkat itu seperti Esau menganggap rendah hak kesulungannya. Saya pikir dan saya rasa engkau harus berusaha ke arah sana. Seperti Yakub, dia berusaha memperoleh hak kesulungan itu. Berusahalah, itulah usahamu saat ini. Ya, gak apa-apa. Terus ke sana. Jangan kita iri. Nggak perlu iri. Yang penting di sini apa? Ingat ayat selanjutnya. Janganlah iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Artinya apa? Every day. Setiap hari. Setiap saat. Senantiasa. Tetapi yang terpenting adalah takutlah akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita pasti sungguh-sungguh beribadah. Kita pasti sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita pasti sungguh-sungguh hidup berpadanan dengan firman. Nggak main-main. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ya, mumpung kita semua masih hidup. Lo iya lo, masih hidup. Meninggal itu kan gak kenal usia. Lah kemarin saya lihat video anak kelas 4 SD mati tewas diterkam buaya di Kota Waringin itu. Aduh, lagi berenang di sungai enak-enak. Tiba-tiba dari bawah, hap, lalu ditangkap. Ya kan? Aduh, naas sekali nasibnya. Ya. Saya lihat
ya di Instagram. Pembalap liar dihajar sama malaikat. Ya. Agak lucu juga. Pembalap liar loh, ngeng nggak pakai helm, pokoknya anak muda kan begitu. Ngeng, tiba-tiba ada kebo lewat. Kebonya nyebrang, nabrak dia kebo. Puak. Semua komentarnya berkata begini. Ha, nyaman. Nggak tahu tuh, udah pada bergeletak-beletak begitu orangnya ya. Saya pun juga sempat terpancing. Nyaman kau. Tuhan Yesus ampuni saya. Sempat terpancing loh Bapak Ibu Saudara. Ya, itu kan anak-anak kayak gitu kan. Bukan hanya satu, banyak sekali yang balap-balap liar itu pada jatuh, kepalanya berdarah, ya kan? Minimal mukanya itu matanya ke bawah, mulutnya ke atas. Ya gitu kira-kira lah, ya. Dihajar sama Tuhan, diajar sama malaikat Tuhan. Wah, saya lihat begitu. Ya, udah nggak benar ini hidupnya, tapi diajar sama Tuhan. Saya melihat kok bagaimana Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang. Kan firman Tuhan dalam Yakobus berkata, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari keinginan diri sendiri. Coba-coba kau pakai narkoba, engkau akan dicobai. Coba-coba kau judi, itu caranya cepat dapat duit, betul enggak? Monggo silahkan, kalau pikiranmu sudah salah. Ya, mau cepat kaya, judi online. Oh silahkan. Saya sendiri melihat bagaimana orang-orang yang ikut judi online, hutang mereka ratusan juta, miliaran. Kayakah itu? Iya, kayakan hutang. Iya, betul. Makanya jangan berjudi. Ya, tetapi kalau engkau sempat ditipu, engkau hutang puluhan, ratusan, miliaran, ayo datang sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Yang penting ketika engkau melihat orang sukses di luar sana, jangan iri. Harusnya engkau bersyukur. Ya, bersyukur. Pesan saya pagi hari ini, bersyukur. Walaupun di sini nggak ada dikatakan, jangan iri hatimu kepada orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa dan bersyukurlah. Nggak ada katakan bersyukur begitu. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita akan memilih untuk bersyukur. Bukan hanya engkau yang punya hutang. Ya, kita semua mungkin punya hutang. Itu nggak jadi soal. Yang penting sekarang sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang belum punya hutang, belajar. Jaga hidupmu. Ya, jaga hidupmu. Itulah makanya dari dulu saya tidak mau jadi pegawai negeri. Kenapa? Hutang di depan mata. Mudah sekali pinjam. Mudah sekali pinjam. Ngebalikkannya, aduh, setengah mati Bapak Ibu Saudara. Karena papa saya juga PNS. Hutangnya ratusan juta. Saya berdoa, Tuhan tolong keluarga kami. Susah loh kami hidup Bapak Ibu Saudara. Waktu saya SMP SMA, aduh susah sekali kami hidup. Padahal pegawai negeri. Sampai papa saya harus jualan buah. Keliling sana sini. Pakai motor hujan-hujan. Saya masih SMA nggak bisa berbuat apa-apa. Sedih. Tetapi puji Tuhan, waktu itu saya bisa main musik. Musik itulah yang menyelamatkan saya. Saya main musik, ya. Saya kerja, saya juga pelayanan. Di pelayanan waktu itu masih ada persembahan kasih. Saya dikasih persembahan kasih. 1 minggu, ya sekian puluh ribu. 1 bulan kadang-kadang 200 ribu pada waktu itu. Ya, tahun 2003, 2004, 2005, 2006 lah. Kira-kira begitu. Ya, 1 bulan 200 ribu, 260 ribu, kadang-kadang 164 ribu. Saya ingat sekali jumlahnya itu ya. Karena buat saya itu sangat berharga sekali. Saya kasih mama saya. Ini ma untuk beli beras. Ini ma untuk beli ini, untuk bayar segala macam, bayar listrik segala macam. Bayar listrik waktu itu masih puluhan ribu, 20 ribu, 30 ribu bayarnya. 50 ribu
Karena kan listrik kami cuma 950, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya lihat papa saya berjuang. Saya kasihan juga lihat papa saya. Ya, lihat mama saya suka dijelek-jelekin gara-gara hutang. Ini dia. Oleh sebab itu kita nggak usah deh gaya-gaya hedon ya. Hedonisme itu singkirkan dari kehidupan kita. Ya, sederhana aja hidupnya. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berat rasanya. Saya juga pernah melewati masa-masa yang berat. Saat ini berat gak, Pastor Alfa? Berat. Hidup saya berat. Berat saya 84 kilo loh. Loh, bukan berat badan, Pak. Ya. Berat hidup. Iya berat. Iya kan? Dibanding dengan kehidupan dulu, aduh mudah sekali cari uang. Sekarang sulit sekali cari uang. Tapi nggak apa-apa. Ya, sekarang itu kami menikmati didikan Tuhan. Kami menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Nggak jadi soal, nggak punya duit. Ya, Natal nggak punya THR. Nggak apa-apa. Keuangan gereja menipis, it's okay. Nggak ada berkat lagi kayak dulu di gereja lama, nggak jadi masalah. Yang penting hidup kami menjadi teladan buat Bapak Ibu Saudara. Itu yang terpenting saat ini. Karena kami mau ya memberikan kualitas bukan kuantitas. Mungkin kami hanya bisa memberikan 1 atau 2. Tetapi kualitasnya melebihi kuantitas. Itu filosofi yang harus kami hidupi. Kalau kami memberikan kuantitas, ya Bapak Ibu Saudara, bisa saja nggak puas. Kuantitasnya banyak tapi rasanya nggak enak. Gimana coba? Ya, tapi mungkin itu hanya 1 atau 2. Tapi yang kami berikan adalah emas, intan, berlian. Itu sangat berguna bagi Anda. Bukan memberikan, ya, bukan memberikan hal-hal yang tidak berguna. Oleh sebab itu, ya, apalagi dulu ingat, aduh, Natal, ya, enak sekali Natal, ya kan? Wah, dapat ampau sana sini, oh, haleluya. Pokoknya udah Desember ini, haya. Pohon duit sana sini ada, oh, ya, warna merah-merah. Ya kan? Dari orang tua murid, dari sana sini, jemaat sana sini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kelimpahan. Secara begitu kita melihat. Tetapi kalau kami melihat sekarang, kami jauh sekali dilimpahi oleh rahmat Tuhan. Kami jauh sekali melihat bahwa hidup kami jauh berbeda. Ya, urapan Allah jauh lebih dahsyat. Perkenanan Tuhan jauh lebih hebat. Makanya kami itu selalu berkata, kita ini di tempat yang tepat. Walaupun melewati proses yang sedemikian rupa. Ya, kami tidak pernah iri dengan orang-orang yang waduh sana sini. Monggo biarkan. Tapi ketika kami melihat Tuhan, kami melihat jemaat yang bertumbuh, itu lebih dari cukup. Mari kita miliki sikap hati yang benar, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita iri dengan orang yang sana sini. Amin. Ya. Tapi juga jangan terlalu puas dengan sekarang. Ya. Saya puas dengan kehidupan saya, pastor. Setiap hari saya duduk melihat langit sambil mutar musik. Begitu teruskah hidupmu? Jangan begitu. Ya. Ngapain kamu lihat langit 3 jam, kamu tidur lihat langit. Ya kan, lalu mutar lagu. Ya. Hidup ini adalah apalah, jangan begitulah.
Apalagi anak muda. Ayo berpikir sedemikian rupa. Ya, tadi malam saya nasihatkan anak-anak muda. Ya, termasuk Nehemia Gio ini. Dia pingin punya usaha suatu saat membuka toko laptop, toko multimedia, dia punya toko handphone, semua ada di situ. Ya bagus itu. Jangan kamu berpikir begini, saya akan coba ke toko itu lalu menikahi, cari ada ndak anak dari toko tersebut, saya akan nikahi dia. Ndak begitu ya. Engkau akan menikahi hutang piutang kau. Nggak usah, ya kan? Jadi orang yang benar. Ya, saya nasihati sedemikian rupa. Ya, cukup terbukalah pikiran mereka. Dan terbuka alisnya Nehemia Gio itu. Ya, ya. Bapak Ibu Saudara, kita ini perlu berjuang. Kita ini perlu berjuang. Amin. Kalahkan semua rasa yang membuat kita iri. Kalahkan itu, kuasai dosa. Kuasai itu semua. Amin. Yuk Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan senantiasa. Nggak perlu kita iri dengki kepada orang lain. Kalau ada orang lain lebih sukses, doakan dia. Amin. Ya, doakan aja. Udah. Ya. Amin. Itu aja firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Masa depan kami sungguh indah di dalam Engkau. Walaupun hari ini, bahkan mungkin tahun ini, kami belum melihat yang signifikan terjadi, tapi kami itu mau tetap percaya. Karena masa depan kami tidak tergantung uang, tidak tergantung jabatan, tidak tergantung orang lain. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa, berkati masa depan dan impian umat-umat-Mu. Berkati supaya impian mereka itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati impian mereka. Tolong setiap umat-umat-Mu supaya mereka tidak iri kepada orang-orang yang berdosa di luar sana. Dan mereka tetap punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Kita minta Pak Yohanes Subandri, silakan Pak. Lalu Bapak Ibu semua, mari kita doa syafaat untuk pagi ini. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus, Bapak kami datang pagi ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang sebagai kami ada, Tuhan apa adanya kami Tuhan, datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa pagi ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan urapi bangsa dan negara kami Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Tuhan berkati Tuhan urapi bangsa kami Tuhan, agar bangsa yang takut akan Tuhan. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari segala masa bahaya Tuhan, dari segala macam peperangan Tuhan, dari uh, segala macam bencana Tuhan. Tuhan jauhkan semuanya itu. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Semuanya memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kota-kota kami Tuhan, baik dari tingkat kota daerah, dan berkati Tuhan urapi semuanya, agar semuanya itu dan tangan dan memuji dan memberikan Engkau Tuhan. Bapak di surga, pimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden sampai ke daerah, bupati sampai ke desa-desa Tuhan. Tuhan urapi pimpinan kami Tuhan, agar pimpin kami menjadi pimpin yang adil dan bijaksana. Semua berpihak kepada rakyat Tuhan. Semuanya Tuhan berikan terobosan ekonomi, pemulihan sumber daya alam, sumber daya manusia Tuhan. Ladang-ladang Tuhan, semua Tuhan penuhi semua Tuhan. Lumbung-lumbung kami Tuhan, Tuhan penuhi. Agar kami hidup semua memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, Jalan Diobos Tuhan berkati Tuhan urapi, agar gereja kami Tuhan pada saat nanti pembangunannya dapat selesai Tuhan, dan kami pun dapat beribadah di sana Tuhan. Tuhan cukupkan barang bahan-bahannya Tuhan, berkati tukang-tukangnya Tuhan, agar mereka juga memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, dan dalam melaksanakan tugas yang baik. Dan berkati keluarga mereka, anak istri mereka. Itu juga para donatur, Tuhan berkati, Tuhan urapi, donatur, Tuhan berkati, berkat-berkat yang berlimpah kepada mereka Tuhan, agar tidak berkekurangan, bahkan berlipat-lipat kali ganda. Pada surga, berdoa juga untuk pastoral pada pastor ini Tuhan,
Dan berkati anak-anak istri mereka, biarlah tugas kalian mereka Tuhan. Tapi semua agar program apa yang diprogramkan di dalam gereja kami Tuhan, agar itu berkenan menyembah dan muliakan ke Tuhan. Tuhan, cukupkan semua Tuhan. Berarti semuanya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaatmu Tuhan, kami semua di jemaat LCC ini Tuhan, tutup fokus kami, jauhkan kami dari segala macam bahaya. Tuhan berikan kesehatan umur panjang kepada kami. Berkat usaha dan pekerjaan kami Tuhan akan berlimpah-limpah demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak surga, kami berdoa juga untuk baskem kami, Tuhan berkati rapi, agar baskem kami ini selalu memuji dan berkat Tuhan, dan menyembah Tuhan, menenangkan jiwa-jiwa Tuhan, semua memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapak surga, kami berdoa juga untuk anak-anak muda Tuhan, generasi kami ini Tuhan, agar mereka dari sekarang Tuhan jauhkan sama mereka dari segala macam kejahatan, macam pada bahaya Tuhan, agar mereka bertumbuh berbuah untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mereka Tuhan, semua jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak surga, kami mau serahkan seluruh hidup teman kami sepanjang pagi, siang, sore hari Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berapi tugas pekerjaan kami Tuhan. Tuhan penuhi ilmu kami. Terima kasih Bapak surga. Kami mau alaskan doa Bapak kami, supaya Tuhan sadarkan kepada kami demikian. Bapak kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini, kepada kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah maaf kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Dan Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Pak Yohanes. Ya, hari ini pengumuman kita akan doa base camp Bapak Ibu Saudara. Setialah dalam doa base camp ya. Dan kita semua pasti diberkati ya. Jam Amin. 18.30 di base camp secara onsite maupun online. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dari luar pulau ikut, atau di luar daerah bisa ikut secara online. Yang di Palangka mari ya datang secara onsite dan ajak keluarga yang lainnya untuk merasakan hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan. Puji nama Tuhan, itu saja pengumuman hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala, tetap andalkan Tuhan. Jangan bersungut, jangan iri hati, banyak bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi semua, shalom. Shalom Shalom, semuanya. Pastor Alfa. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya. Shalom, Bu Saina. Kak Yes. Nah, ya, Jeneri. Kio. Bu Kambang, pagi Bu Bu Kambang. Kambang. Pagi Pak. Ibu Suri. Makasih. Bu Indriani. Yani Bu ya. Kartini, shalom. Bu Salam. Ramani. Burmani, Bu Bu Indri di Kak Bogor. Robi. Pagi Bu. Nah, Shalom Pastor. Oksa. Mana si Jarani. Nathan kok nggak Freddy, kamu mana ya? Freddy? Nggak ada kelihatan Freddy ini. Kayaknya sakit. Nah, Ramani. semuanya. Hah? Bu Indri sakit? Enggak, nenek mertua saya pastor. Oh, mertua. Jadi sekarang Ya, di mana Bu? Ibu di rumah sakit kah? enggak di rumah, cuman Nathan lagi nginep di sana nemenin neneknya. Oh, ya 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 ya. Nathan lagi nemenin neneknya ya. Di mana, di rumah sakit kah? Enggak di Cibentang pastor, karena di sana sinyalnya agak susah. Oh, si Nathan ya? Iya. Ya ya, oke 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 oke. Ya, si apa neneknya sakit, mbahnya Iya. sakit. Walah. Ya ya ya. Sudah umur berapa, Bu? Kalau 81 apa? wah, sudah uzur sekali ya. Iya. Sakit apa, Bu? Komplikasi kah? Enggak, cuman mah pastor kemarin kan sempat diinfus ya. Terus balik lagi ke rumah sakit kan. Oh. Sekarang udah agak mendingan. Mm-mm. Karena umur kali pastor. Ya. Oh, apa namanya? Emah ya. Waduh, memang harus dijaga itu Bapak Ibu Saudara ya. Syukur nggak ada sakit pah. Mah, ada mah aja ya. Pah, nggak ada. Ya nggak apa-apa. Nathan mengambil bagian yang terbaik untuk menjaga neneknya ya. Oke. Ya. Bu Bapaknya Ramani. juga sakit, masih sakit kakinya Pak. Ibu masih sakit, Bu? Bapak
Oh, sakit Bapak. kakinya. Sakit Walah. kakinya. Tapi Ibu ada di Palangkaraya? Ini ada datang kemarin. Oh, ya ya, puji Tuhan ya. Ya, kita berdoa buat Bapak ya Amin. untuk kesembuhannya ya. Bapak masih tidur? Mas tidur. Oh, ya udah kita berdoa sebentar yuk untuk neneknya mertuanya Bu Indri dan Pak Hotel. Hartel ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mertua dari Ibu Indri, nenek dari Nathan. Kami berdoa biarlah kesembuhan terjadi. Mahnya sembuh dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berkati neneknya ini. Dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir buat mereka keluarga. Berkati Nathan yang menjaga, biar ketika Nathan juga berdoa buat neneknya, juga Tuhan dengarkan untuk doa-doa Nathan itu. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Hartel yang masih sakit kakinya. Sembuhkan, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Biar kakinya tidak lagi sakit. Bapak, kami berdoa tidak ada bengkak, tidak sakit dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur. Setiap pekerjaan setan kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Makasih Pastor. Makasih. Sama-sama Bu ya. Nanti ada kesempatan kita kunjungan ya ke rumah Ibu ya. Iya. Nah, ini masih mau atur waktu bersama dengan pengerja lain ya. Iya. Iya. Pekerja mau ke rumah Bu Suri, ke rumah Bu Kambang, ke rumah Bu Saina. Wow. Amin, amin. Saya berdoa sih tahun depan tim kita bisa KKR ya di Papua ya sana ya. Amin. Nggak tahu gimana caranya ya. Tuhan ya, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang berkati. Amin. Masih bawa dalam doa puasa untuk tanah Papua Jayapura di sana. Amin. Karena tugas kita masih harus meruntuhkan dua pilar itu. Ya, jangan sampai pilar yang ketiga dibangun lagi. Haleluya. Ya. Oke. Ini ada pengumuman apa lagi tadi ya? Udah ya, nggak ada ya. Iya. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Pak Yohanes. Oh iya Pak Yohanes. Ini saya matikan dulu ya Pak. Ya. Tuhan berkati.